warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan belajar bersama tentang kisah Islamnya Wahsy bin Harb. Sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe, share agar banyak orang yang mengambil faedah dan mendapatkan hidayah dari ngaji bersama ini. Kisah Islami Wahsy bin Harb, cerita tentang Islamnya Wahsy bin Harb. Wa akhraja Tabrani an Ibni Abbas. Tabrani meriwayatkan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala berkata ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilayya Wahsy bin Harb. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kepada saya Wahsy bin Harb, yaitu qatilu Hamzah, yaitu pembunuhnya Hamzah. Qatil Hamzah, pembunuh Hamzah. Yad'u ya Islam, agar Wahsy itu masuk Islam. Fa'arsala ilaihi, maka diutuslah kepadanya. Lalu Wahsy berkata, ya Muhammad, kaifa tad'uni wa anta az'imun annaman qatala aw asyraka aw zana yalqa athama. Wahai Muhammad, bagaimana kamu mengajakku sedangkan engkau mengira atau menyangka sesungguhnya orang yang membunuh, orang yang musyrik, dan orang yang zina akan mendapatkan dosa. Yudha'af lahul azab yaumal qiyamah, dan dia akan dilipat-lipatkan baginya siksa pada hari kiamah. Wa yakhludu fihi muhana, dan dia akan kekal dalam kehinaan. Wa ana sunatu dzalik, dan saya melakukan itu semua. Jadi Wahsy bin Harb ini melakukan dosa banyak, yaitu membunuh, syirik, berzina. Fahal tajiduli min rukhsah, apakah menemukan kamu Muhammad untukku keringanan? Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah menurunkan yang berupa firman-Nya, illa man taba wa amana wa amila amalan solihan faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanatin wa kanallahu ghafurur rahim. Kecuali orang yang bertaubat dan orang yang beriman dan orang yang melaksanakan amal yang soleh, merekalah Allah akan mengganti dosa-dosa mereka dengan kebaikan-kebaikan. Wa kanallahu ghafurur rahim, dan Allah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Furqan ayat 70. Faqala Wahsy, maka berkata Wahsy, ya Muhammad, hadza syartun syadid, ini adalah syarat yang berat. Illa man taba wa amana wa amal wa amana wa amala amala solihan, katanya. Ini syaratnya berat, kecuali bagi yang bertaubat, beriman, beramal soleh. Fala'alli la aqdiru ala hadza, mungkin saya tidak mampu untuk melakukan ini. Fa anzalallahu azza wa jalla, lalu Allah menurunkan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa disyirikkan, disekutuai Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni selain itu, liman yasha, bagi orang-orang yang ia kehendaki. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang bersekutu dengan Allah, menyekutui Allah, faqad iftara itsman azima, maka dia sungguh melakukan dosa yang sangat besar. An-Nisa ayat 48.
Faqala Wahsy, maka Wahsy berkata, "Ya Muhammad, hadza ara ba'da masyiatin." Wahai Muhammad, ini saya lihat setelah kehendak Allah. Fala adri hal yaghfiru li amla. Saya tidak tahu apakah Allah mengampuniku atau tidak. Fahal ghairu hada? Apakah ada yang selain itu? Fa anzalallahu azza wa jal, maka Allah menurunkan firman ayat, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Wahai, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku, orang-orang yang israf, melampaui batas atas diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallah yaghfiru dzunub, sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa jami'a semuanya. Innahu wal ghafurur rahim, sungguhnya Allah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Az-Zumar 53. Qala wa hada na'am. Ini cocok, ini cocok katanya. Naam, ya. Fa aslama, maka Wahsy masuk Islam. Faqala nas, maka berkata siapa manusia, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna asabna ma asaba Wahsy, sungguhnya menimpa kepada kami sebagaimana menimpa kepada Wahsy. Qala hiya lil muslimina amma, sungguhnya itu semua di atas keringanan-keringanan itu untuk orang-orang muslim semuanya. Qala al-Haythami wa fihi Abyanu bin Sufyan du'af al-Dhahabi. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, dari pelajaran ini kita bisa belajar bahwasanya janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya pengampunan Allah, kesayangan Allah itu besar sekali. Dan ini semua bukan hanya untuk Wahsy yang seorang pembunuh, orang tukang zina dan syirik kepada Allah, tapi Allah SWT mengampuni Wahsy tersebut dan mendapat dikasih hidayah oleh Allah SWT. Wa indal Bukhari Ibn Abbas, dan dari Imam Bukhari dari Ibn Abbas radhiyallahu an, ia berkata, inna nasan min ahli syirki kanu qad katalu fa aktsaru wa zanu fa aktsaru. Sesungguhnya manusia dari ahli syirik mereka membunuh, fa aktsaru, bukan hanya membunuh tapi banyak membunuh, wazanu, dan mereka berzina, fa aktsaru, dan banyak berzina. Fa atau Muhammad dan alaihi salam faqalu, lalu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqalu, dan berkata, innalladzi taqul wa tad'u ilaihi hasan, sesungguhnya apa yang engkau katakan dan engkau mengajak kepadanya itu bagus. Lau tuhduna, apabila menghabari kepada kami, anna lamma amilna kaffarah, sesungguhnya apa yang kita kerjakan itu sebagai penghapus. Fanazala walladzina la yad'u ma'allah ilahan akhar, orang-orang yang tidak berdoa, tidak mengajak beserta Allah Tuhan yang lain, wala yaqtulunan nasa, dan mereka tidak membunuh diri, allati haramallah illa bilhaq, berdiri yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak benar, wala yaznuna, dan mereka tidak berzina, wa may yaf'al dzalika yalqa atsama, barang siapa yang melakukan itu dia akan mendapatkan dosa. Al-Furqan 78. Wa nazala qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Wa akhraja aidan Muslim wa Abu Dawud an-Nasai kama fil aini wa akhraja al-Baihaqi binahwihi. Maka begitulah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Semoga dengan pembelajaran ini kita mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, sehingga kita selalu berharap
tentang ampunan Allah, sayang Allah, sehingga kita tidak putus asa atas kehidupan di dunia ini. Semoga kita dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.